Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nur Ramadanti dari Fakultas Hukum, mata kuliah Sosiologi Hukum. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perdagangan perempuan dan anak. Perdagangan perempuan dan anak merupakan salah satu isu serius yang harus dihadapi dan ditangani oleh pemerintah Indonesia menyusul laporan investigasi internasional yang menempatkan Indonesia sebagai negara yang sangat kurang memiliki kepedulian dan upaya penanganan serta sumber perdagangan anak dan perempuan baik untuk kepentingan dalam negeri maupun luar negeri. Meningkatnya jumlah keluarga miskin dan angka putus sekolah di berbagai tingkat pendidikan, menurunnya kesempatan kerja, dan maraknya konflik sosial di berbagai daerah yang muncul sebagai dampak krisis sangat potensial mendorong timbulnya perdagangan anak dan perempuan. Hal ini diperparah oleh kenyataan melemahnya peranan lembaga keluarga dan solidaritas antar warga masyarakat untuk melaksanakan fungsi pemenuhan kebutuhan ekonomi, sosial, dan psikologis sekaligus kontrol terhadap para anggotanya. Selanjutnya, meskipun Indonesia telah mengundangkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang pengesahan konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, dalam penerapannya, penegakan hukum belum efektif untuk memberantas segala bentuk perdagangan perempuan dan eksploitasi. Perdagangan perempuan juga potensial melemahkan nilai-nilai sosial positif dalam masyarakat yang pada gilirannya dapat menimbulkan berbagai kerawanan sosial. Perdagangan manusia atau trafficking merupakan definisi dari pasal 3 Protokol PBB, berarti perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk lain dari pemaksaan, penculikan, penipuan, kebohongan, atau penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan, atau memberi atau menerima pembayaran, atau memperoleh keuntungan, agar dapat memperoleh persetujuan dari seseorang yang berkuasa atas orang lain untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi termasuk paling tidak eksploitasi untuk menghancurkan orang lain atau bentuk-bentuk lain dari eksploitasi seksual, kerja, atau pelayanan paksa, perbudakan, atau praktek-praktek serupa perbudakan, penghambaan, atau pengambilan organ tubuh. Perdagangan manusia atau trafficking sebagai salah satu perlakuan terburuk dalam pelanggaran harkat dan martabat manusia bukan merupakan hal baru. Praktik jual beli manusia, terutama perempuan dan anak-anak, sudah lama terjadi, serta mengalami perubahan bentuk dan pola penjaringan korban dari waktu ke waktu. Hingga saat ini, kasus perdagangan perempuan dan anak sangat memprihatinkan, yaitu selain jumlah korban yang semakin besar, juga bentuk jaringan antar pelaku yang cukup rapi dan modusnya pun semakin canggih. Suryadi Suparman, selaku Deputi Perlindungan Anak Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan, menyatakan bahwa secara empiris sebagian besar korban perdagangan perempuan adalah perempuan. Laki-laki yang menjadi korban pada umumnya adalah remaja laki-laki yang dipekerjakan di jurnal atau korban pedofilia. Ketentuan mengenai larangan perdagangan orang atau manusia pada dasarnya telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, terutama pasal 297, pasal 83, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menentukan larangan memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri atau dijual. Namun, ketentuan KUHP dan Undang-Undang Perlindungan Anak tersebut tidak merumuskan pengertian perdagangan manusia yang secara
yang tegas secara hukum. Oleh karena itu, diperlukan undang-undang khusus tentang tindak pidana perdagangan manusia yang mampu menyediakan landasan hukum, material, dan formal. Dengan dasar itu, ditetapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Menurut data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, melalui Simfoni PPPA pada Januari hingga 20 Juni 2020, terdapat 60 kasus eksploitasi seksual pada perempuan dewasa dan 60 anak korban perdagangan orang. Berikut faktor-faktor yang menyebabkan adanya perdagangan perempuan dan anak. Yang pertama, ada kemiskinan. Faktor kemiskinan ini faktor yang paling penting yang menyebabkan terjadinya perdagangan perempuan dan anak. Karena tingkat ekonomi yang rendah seringkali menjadi sumber munculnya sejumlah masalah sosial. Antara lain, semakin banyaknya jumlah pengemis dan anak-anak terlantar. Tidak jarang kemiskinan ini menjadi pangkal munculnya disharmonisasi keluarga, terutama di dalamnya muncul praktik perdagangan anak dan perempuan. Karena semakin rendahnya tingkat ekonomi keluarga, semakin tertekannya mental keluarga. Jadi mereka kayak gimana ya caranya harus mendapatkan uang dengan cepat, tapi mudah gitu. Jadi mereka melakukan perdagangan perempuan atau anak. Yang kedua, pendidikan rendah. Tingkat pendidikan yang rendah juga menjadi salah satu faktor yang dapat menjerumuskan anak perempuan ke dalam praktik perdagangan manusia. Karena tingkat pendidikan yang rendah, orang mudah sekali ditipu para calo yang menjanjikan pekerjaan yang tanda kutip baik dengan gaji yang besar. Namun sesungguhnya itu sebuah trik untuk dipekerjakan di tempat atau lokasi prostitusi. Yang ketiga, kawin usia dini. Perkawinan usia dini bagi perempuan menimbulkan berbagai resiko, baik bersifat biologis, seperti kerusakan organ reproduksi, kehamilan muda, dan resiko psikologis, berupa ketidakmampuan mengemban fungsi-fungsi reproduksi dengan baik. Kehidupan keluarga menuntut adanya peran dan tanggung jawab yang besar bagi laki-laki dan perempuan. 4. Yang keempat ada ketidaktaatan menurut ajaran agama. Faktor ini juga penting untuk menjelaskan persoalan trafficking secara umum. Adalah adanya keterlibatan orang tua sebagai salah satu unsur pelaku trafficking tersebut. Beberapa studi tentang perdagangan anak melibatkan orang tua, seperti kasus trafficking di Kota Bandung dan Jawa Barat secara umum, yang melibatkan orang tua sebagai pelaku lebih banyak disebabkan kondisi ekonomi yang kurang mampu. Ini kenapa kemiskinan menjadi salah satu faktor utama yang paling penting dalam kasus ini. Kemudian secara psikologis, perempuan korban trafficking biasanya akan memiliki trauma yang mendalam karena rentetan peristiwa yang mereka alami. Perempuan menjadi individu-individu yang penuh dengan berbagai perasaan teror dan ketakutan. Melihat kondisi seperti ini, maka seharusnya secara psikologis korban harus didampingi untuk memulihkan kondisi psikologis seperti semula. Selain itu, dampak dari perdagangan manusia adalah merusak mental anak, karena anak yang menjadi korban dari perdagangan manusia akan mengalami tekanan yang dapat merusak mental anak tersebut. Sini saran, mengingat faktor utama yang menjadi penyebab kasus tindak pidana perdagangan perempuan dan anak adalah kemiskinan, pendidikan rendah, kawin usia dini, ketidaktaatan ajaran agama, dan tidak sedikit orang tua yang ikut terlibat dalam kasus trafficking ini. Ini menunjukkan lemahnya ketahanan sosial keluarga.
maka disarankan kepada unit terkait pemberdayaan peran keluarga dapat meningkatkan peran dan fungsi keluarga dengan memperhatikan keseimbangan bantuan yang bersifat ekonomis, produktif dengan pelayanan sosial psikologis. Lalu, dengan terbitnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, maka disarankan kepada pemerintah dan pemerintah daerah membuat kebijakan, program, kegiatan, dan mengalokasikan anggaran untuk melaksanakan pencegahan dan penanganan perdagangan perempuan dan anak. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.